Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita bersua untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam masa Advent di tahun 2022 ini. Pada pertemuan keempat ini, kita akan mendalami subtema kita diutus untuk menghadirkan kasih, di mana teks kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kasih itu bukan soal kata, melainkan soal perbuatan atau aksi nyata. Orang yang mengasihi memiliki dua ciri, Bapak Ibu. Yang pertama, menghendaki orang yang dikasihnya berbahagia. Dan yang kedua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya tersebut. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk senantiasa mewujudkan panggilan mengasihi tersebut. Bagaimana kemudian kita bisa memahami panggilan untuk mengasihi itu? Marilah kita mendalam firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 untuk bisa memahami kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menghadirkan kasih kepada sesama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuberbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk memahami firman di atas, marilah kita mencoba sedikit mengupas apa yang dimaksudkan oleh Lukas dalam tulisannya tersebut. Apa yang disampaikan oleh Santo Lukas ini memberikan suatu gambaran lengkap bahwa kasih kepada Tuhan dan mengasihi sesama itu tak bisa dipisahkan. Ini sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu. Keduanya digabungkan untuk melukiskan jalan kepada kehidupan kekal. Ketika ahli Taurat menjawab pertanyaan Yesus, ia mengutip doa Ibrani Sema, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ahli Taurat itu menggabungkan dengan ucapan dari kitab Imamat bab 9 ayat 18 yang mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Karena pertanyaan ahli Taurat itu dengan mudah ditunjukkan jawabannya oleh Yesus, maka untuk membenarkan diri, ahli Taurat itu membangkitkan perdebatan dalam masyarakat Yahudi mengenai siapa sebenarnya sesama itu. Perlu diketahui bahwa menurut sebagian orang Israel, yang disebut sesama itu adalah teman sebangsa Israel. Perumpamaan Yesus menunjukkan seorang Samaria, yaitu anggota kelompok yang dihina dan dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Namun, ia justru melakukan pelayanan kasih yang dihindari oleh para pemimpin agama Yahudi, Bapak Ibu. Pertanyaan ahli Taurat meliputi orang yang bukan sesamaku. Cerita Yesus menjawab bahwa tidak ada orang yang bukan sesamanya. Karena semua orang adalah sesama satu sama lain. Menurut Yesus, sesama bukanlah soal darah atau kebangsaan atau persekutuan keagamaan. Namun sesama adalah soal yang ditentukan oleh sikap yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Dalam arti lain, sesama berarti aku bagi orang lain. Sementara mungkin banyak orang berpikir bahwa sesama adalah orang lain bagiku. Imam dan orang Lewi tahu benar mengenai perintah Allah. Dan seperti ahli Taurat pasti dapat menafsirkan perintah Allah tersebut bagi orang lain. Tetapi mereka tidak mempunyai tujuan yang mendalam. Sementara itu orang Samaria dengan melaksanakan kasih menunjukkan bahwa ia mengetahui perintah Allah. Bahkan ketika mungkin orang yang akan ditolongnya itu ragu-ragu. Karena korban perampokan itu adalah orang Yahudi. Sementara yang akan menolong adalah orang Samaria. Namun orang Samaria itu tetap mau menolong. Karena orang Samaria itu melihat bahwa orang yang di depannya ini membutuhkan pertolongan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian sikap yang bisa kita perbuat terkait dengan tema kita dalam pertemuan ini? Perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati menjadi ungkapan sehari-hari bagi seseorang yang bersedia menolong orang lain yang tidak dikenal sekalipun, bahkan mungkin yang membenci dan tak mengharapkan pertolongan karena orang yang mau menolong itu berbeda dengan dia. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa cinta kasih itu tidak terbatas. Cinta kasih yang sejati tidak dibatasi oleh hak dan kewajiban. Cinta kasih yang sejati berupaya melakukan kebaikan kepada setiap orang tanpa menimbang-nimbang perbedaan yang ada. Sebagai murid Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan cinta kasih tersebut. Kalau kita hanya mengasihi dan menolong orang-orang yang dekat kepada kita, apa bedanya kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Yesus berkata di dalam Injil Matius bab 5 ayat 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian yang bisa kita renungkan untuk bisa semakin memahami firman Tuhan di atas? Ada dua pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Yang pertama, Bapak Ibu, masihkah aku membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongannya? Apakah aku bersedia menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan saya? Marilah kita berusaha dan berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu bersikap menjadi sesama bagi orang lain, terutama yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.